Hadirin sidang jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan belas kasih dari Allah SWT. Ramadan hadir dengan umat kita ini, sebagaimana selalu kita dengar dan diingatkan oleh para mubalik, para ustaz besar kita, adalah tujuan utamanya mengingatkan kepada kita semua akan hakikat kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu menjadi hamba Allah SWT. La'allakum tattaqun. Target akhir dari Ramadan adalah agar kita menjadi hamba yang hanya taat takut kepada Allah SWT. Karena hakikatnya kita semua ini hanyalah memang milik Allah SWT, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap sesuatu yang dimiliki, maka dia harus patuh kepada pemiliknya, yaitu Allah SWT. Kalau ada karyawan di suatu perusahaan, dia punya pimpinan dan dia tidak taat kepada pimpinan, maka nggak lama lagi karyawan ataupun budak tadi ataupun ya pekerja tadi di bawah pimpinan seseorang, dia akan diberhentikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan kita semuanya milik Allah SWT. Maka diingatkan juga kepada kita setiap ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini datang ke pemilik Allah SWT, dan semuanya akan kembali kepada pemiliknya Allah SWT. Apa saja namanya, manusia, nyawa, harta, bahkan waktu, semua adalah milik Allah SWT dan milik Allah. Ini akan kembali kepada pemiliknya. Selain Allah, itu namanya adalah makhluk. Makhluk ini diadakan, diciptakan. Dia ada karena diadakan oleh Allah pencipta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi perkara yang paling penting bagi diri seorang hamba, dia harus mengenal siapa penciptanya, siapa pemiliknya. Maka di dalam hadis dikatakan, kewajiban awal din ya'rifu Allah. Kewajiban awal atas manusia adalah mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT. Ketidakkenalan seseorang kepada penciptanya, maka ini berpengaruh kepada kehidupannya, ketidaktaatannya. Maka kalau seorang karyawan, kalau dia tidak kenal pimpinannya siapa, maka dia tidak akan taat pada pimpinannya. Kalau dia samakan, karena dia nggak kenal, dia kira satpam, dia kira security atau karyawan biasa yang lewat depannya, karena dia nggak kenal pimpinannya, maka dia paling penghargaan kepada orang tadi atau biasa-biasa saja, karena dia tidak kenal, dia kira security, dia kira karyawan biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau seorang karyawan tadi mengenal siapa pimpinannya, pas di depan dia lewat pimpinannya, maka dia akan begitu menghormati. Kenapa? Karena dia kenal pimpinannya, direktur. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka dikatakan perkara penting bagi diri seorang hamba di dalam agama ini mengenal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh para nabi, para rasul, utus oleh Allah SWT di tengah umat, satu saja, memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Adam AS hingga baginda kita Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cerita dalam Al-Quran itu, cerita-cerita kalau mungkin kita malas atau berat mau membaca, minimal kita nonton, coba buka film-film para nabi, para rasul. Cerita para nabi, para rasul diceritakan oleh Allah SWT, dikisahkan oleh Allah SWT. Cerita bagaimana kegiatan para nabi dan rasul hadir di tengah kaumnya, tengah umatnya, memperkenalkan siapa Allah SWT. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh AS diceritakan oleh Allah, ya Allah, aku telah hadir, aku telah datang mendatangi kaum lailan wa nahar, malam dan siang hari. Jadi siang dan malam dan siang hari didatangi kaum. Apa?
Diperingatkan, diingatkan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah. Maka Nabi kita yang mulia, baginda Muhammad SAW, di surat ayat-ayat awal turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Surat apa? Yang pertama turun. Ini kita tadi malam bahas. Alhamdulillah. Ya, mirip-mirip tapi tidak pas. Ya, kalau beliau bilang tadi al-a'la itu sampai semua berikan a'la yang pas. Sebenarnya maksudnya betul, cuman ucapannya meleset. Nah, surat apa? Al-Alaq. Ya, mirip kedengarannya mirip-mirip tapi nggak sama. Ya. Al-Alaq. Ya, Iqra. Ya. Sedangkan tadi al-a'la sampai semua berikan a'la. Iqra. Ini ayat atau surat yang turun pertama kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak bahas tentang perbedaan tafsiran, memang ada beberapa perbedaan, tapi yang umum Iqra. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada para nabi hingga nabi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada para nabi. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Dibesarkan Allah SWT. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan. Jadi para nabi langsung diajarkan oleh Allah SWT tentang tauhid. Nabi Musa alaihissalam, waktu beliau dipanggil, singkat cerita dalam perjalanan di Bukit Tursinan, beliau memperkenalkan diri. Nabi Musa alaihissalam dipanggil, innani anallah. Ketahuilah wahai Nabi Musa, innani anallah. Sungguh aku adalah Allah SWT. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sembahlah aku dan sholatlah untuk mengingat aku. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, sembahlah aku Allah SWT, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah SWT. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi, Nabi Musa dan seluruh para nabi. Maka itu pun yang dibuat oleh para nabi, mau mengingatkan, memperkenalkan siapa Allah. Maka nabi kita dikala ayat atau surat yang kedua turun, beliau lagi duduk. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, duduk berselimut beliau. Qum fa'anzir, berdiri, bangkit, beri peringatan. Disuruh datangi kaum. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Jadi disuruh besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan suruh bersihkan baik pakaian maupun badan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini daripada perjalanan hidup para nabi, para rasul yang menjadi panutan contoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Inilah jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan, jalan ketenangan yang semua manusia pasti menginginkan perjalanan kesuksesan. Maka Allah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada bulan Ramadan, mendatangkan bulan Ramadan hadir di tengah umat ini, ya, untuk memuliakan kita. Maka seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, semuanya diturunkan kepada bulan ini, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah ini diceritakan bagaimana kegiatan mereka. Walaupun umur umat atau kaum terdahulu memang luar biasa, ada 1000 tahun, ya, minimal ratusan tahun. Umur Nabi Nuh aja 1000-an, ya. Sedangkan umur dakwah Nabi Nuh 950 tahun, 1000 tahun per 50. Itu umur dakwahnya diceritakan. Sedangkan sebelum beliau berdakwah tidak diceritakan umurnya. Bahkan lebih rinci lagi di ayat itu, di surat yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Ya Allah, setiap aku mendatangi mereka, malah mereka mengejek saya. Ujung-ujungnya paling ringan, para nabi itu diusir dari negeri mereka dan ancaman dibunuh. Ada nabi yang
dibunuh oleh kaumnya, digergaji seperti Nabi Zakaria. Kenapa mereka dibunuh, bahkan diusir? Nabi kita hadirin diusir dari negeri beliau, negeri kecintaan beliau, kelahiran beliau. Kenapa diusir? Ya. Satu saja hadirin, tapi karena tanggung jawab tugas yang diutus, ya, diberikan oleh Allah kepada para nabi, mereka tidak boleh berhenti ngajak kaumnya, mengingatkan kaumnya, memperkenalkan Allah kepada kaumnya. Maka kemarin sedikit dalam taklim subuh diceritakan bagaimana negeri Persia mengutus, yaitu Raja Ghazan. Raja Ghazan ini mengutus karena ada berita sampai di telinga beliau, raja ini, ada seorang di negeri Arab sana mengaku nabi. Singkat cerita, itu sudah dua utusan tadi, dua utusan, sehingga di negeri Yaman, ya, gubernur Yaman, ya, sampai kamu kemana kalian? Kami mau ke Madinah. Katanya ada seorang nabi, sudah mengaku nabi, ya. Maka kami diutus oleh raja untuk mengambil atau membawa dia orang yang mengaku nabi tadi, ya, menghadap nabi, hidup atau mati. Maka singkat sampai di Madinah, ya, memang dalam kitab Hayatus Sahabat, ya, dikisahkan beliau cari nabi mana yang namanya Muhammad yang mengaku nabi SAW. Nantinya dijawab oleh sahabat, nabi kami ada dalam. Nabi sampaikan aja, karena mungkin sore besok, ya, ketemu saya besok. Singkat cerita, ketemu besok. Padahal mereka sudah memang diutus untuk membawa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi langsung ketemu, tanya, kenapa jengkel kumis kalian tebal-tebal? Kumis kalian tebal-tebal? Ini perintah raja kami, suruh panjangkan, setebalkan kumis. Nabi sampaikan, kalau Tuhan saya, raja saya, itu suruh panjangkan jenggot. Itu sore harinya, besoknya baru ditanya. Kalau begitu, besok kami harus membawa Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberhentikan ajakan-ajakan kepada agama yang kamu bawa, agama baru yang kamu bawa itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi, hai orang Persia, sebenarnya saya tidak mau melakukan kegiatan ini, mengajak, memperkenalkan siapa raja saya, siapa bapak saya kepada kalian, kepada manusia. Tetapi ini bukan maunya saya. Maunya saya itu sebenarnya berhenti, nggak mau saya melaksanakan tugas ini. Tapi ini saya disuruh. Saya disuruh, maka saya tidak bisa berhenti. Tapi ketahuilah, wahai para utusan, sesungguhnya tadi malam Tuhanmu sudah dibunuh oleh Tuhanku. Nah, yang benar, catat, dicatat betul ini, saya catat ini, dicatat oleh utusan tadi. Jamnya, detiknya, harinya. Dan memang perjalanan Madinah ke Yaman bahkan sampai ke Persia, ya, kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Maka mereka tidak jadi mau mengambil Nabi, sedangkan karena Nabi sampaikan dari Allah, Rabbnya telah membunuh Tuhan mereka. Ya, dari secara status Tuhan mereka karena sudah meninggal, perintah untuk menjalankan tugas tadi otomatis, ya, akan gugur. Udah gini aja dulu. Kalau memang perkataan ini orang yang mengaku Nabi ini, ya, betul, kita sebagai dulu. Kalau salah, pokoknya nanti kita tetap datang mengambil dia secara paksa. Sehingga cerita pulang mereka, ya, sampai di negeri Yaman, ya, ketemu gubernur Yaman. Ya. Gimana? Katanya Nabi palsu tadi, orang mengaku Nabi tadi, raja kita meninggal, mati. Iya betul, kurang lebih sebulan kemarin. Coba dibuka catatannya, disesuaikan dengan berita yang mereka dapat. Maka ternyata berita kematiannya sesuai dengan waktu dan tanggal hari yang Nabi ucapkan. Akhirnya diputuskan, sudah gimana ini, kita kembali ke Madinah, kita masuk Islam saja. Nah, akhirnya mereka, 2 orang utusan tadi masuk Islam. Ya. Inilah kegiatan program, ya, daripada baginda Nabi dan para Nabi diutus di negeri kaumnya, di tengah kaumnya, untuk mengingatkan siapa Allah. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan, "Qul wahai Muhammad,
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan. Kata ahli tafsir, hadhihi sabili, penunjukan yang jelas, ini saja jalan, hanya ini jalannya. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, mengajak manusia, memperkenalkan kepada manusia siapa itu Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan aku dan siapa yang mengikuti aku jalannya itu mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara paling penting bagi umat ini. Kita umat akhir zaman ini mau mengalahkan umat atau kaum terdahulu tidak bisa. Maka dihadirkan Ramadan sudah bisa bersaing dalam hal ibadah. Kalau masalah umur tahu kita, umur kita paling 60-70 kata Nabi. Tapi umat kaum terdahulu ibadahnya ratusan tahun Pak, nggak bisa kita kalahkan. Kalau mereka berzikir itu, kalau mereka masuk dalam goa, di dalam tafsir menjelaskan, kalau mereka kaum terdahulu masuk berzikir di dalam satu kegelapan atau goa, jadi gua itu langsung bercahaya. Ya mirip-mirip yang kita juga sekarang. Kalau zikirnya luar biasa, matikan lampu di kamar bercahaya juga. Ya, mirip-mirip dikit. Ini kalau ngantuk ini soal paham nanti Pak. Betul Pak? Betul. Ya umat kaum terdahulu, kalau mereka berzikir di dalam kegelapan malam atau di gua, biasanya di gua, tempat khusus mereka berzikir. Maka gua itu bercahaya, saking hebatnya zikir mereka. Subhanallah. Kalau ibadah mereka itu bukan hitungan rakaat, bukan hitungan hari, Pak. Ada puasa juga. Ibadah-ibadah mereka itu beda dari kita. Ada yang puasa setahun, full setahun. Kalau kita mungkin repot sudah kalau puasa setahun. Puasa sebulan aja ini sudah pada kaki-kaki kelihatan di warung-warung. Iya. Ada yang ibadahnya ratusan tahun. Ada satu riwayat yang menjelaskan satu kaum telah ibadah kurang lebih 500 tahun. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israil. Sehingga dia berani datang ke Nabi. Ya Nabi Allah, aku ingin bertanya. Saya nanti surganya, derajat surga yang mana? Kok berani kamu kata Nabi Musa? Memangnya kamu telah buat apa? Saya sudah ibadah ratusan tahun ya Nabi Allah. Oh, sudah kalau itu wajar ditanya baik Allah. Ini ada hamba dari kaumku, dia bertanya karena dia sudah beribadah ratusan tahun. Nanti surganya surga yang mana? Ya Allah, sampaikan dia tempatnya di neraka. Di neraka. Sampaikan oleh Nabi Musa. Pasti sampaikan, wahai hamba Allah. Allah sampaikan tempatmu di neraka. Pingsan Pak. Ibadah dia, wahai selesai bangun daripada pingsannya, wahai Nabi, apakah engkau tidak kasih tahu Allah? Itu ibadah yang saya buat itu ibadah saja ratusan tahun. Jangankan berbuat maksiat, berpikir pun tidak sempat saya. Berpikir maksiat itu tidak sempat. Ya, hanya ibadah saja. Sampaikan lagi, ya Allah, begini-begini hamba ini. Sampaikan tempatnya di neraka. Oh, kaget lagi kalau sampaikan. Ibadah saja. Ini berpikir pun tidak sempat, apalagi melakukan maksiat. Singkat cerita disampaikan lagi, wahai Nabi, sampaikan pada hamba itu tempatnya dia di neraka ya, tempatnya. Disampaikan oleh hamba Allah, tempatmu di neraka ya. Ya sudah kalau begitu, saya ikhlas, saya terima keputusan Allah SWT. Tapi izinkan permintaan saya satu saja, besarkan badan saya sebesar mulut neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk neraka. Karena neraka ini ngeri. Saya saja, dia berpikir, saya saja ibadah masih diputus masuk neraka, apalagi yang tidak beribadah, apalagi yang doyan maksiat. Saya saja enggak ada pikir maksiat, ibadah masih diputuskan neraka. Sampaikan kepada Allah, saya terima keputusan Allah, tapi permintaannya besarkan badan saya sebesar mulut neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang masuk neraka. Singkat cerita disampaikan, wahai Allah, seperti ini permintaannya hambamu. Kalau begitu sampaikan tempatnya dia di surga. Tempatnya dia di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka penjelasan riwayat ini, tafsir Ibnu Katsir,
Dia masuk surga itu karena fikirnya, Pak, bukan hanya karena ibadahnya. Bukan berarti nggak usah ibadah, Pak, ya. Jangan salah paham. Fikirnya ini yang Allah risaukan di awalnya apa? Fikir bagaimana keselamatan manusia, maka ini diceritakan. Karena asbab berfikirnya dia keselamatan yang lain, maka dia dialihkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun cerita-cerita yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, yang lebih jelas langsung cerita Al-Quran, cerita tafsir, ya, diambil dari Al-Quran, ya, ada langsung cerita Al-Quran, cerita para nabi. Bahkan dimuliakan kisah-kisah seperti kisah semut zaman Nabi Sulaiman, ya. Diceritakan cerita semut, hanya cerita-cerita lain. Kenapa cerita semut? Bukan semutnya yang jadi inti cerita, tapi kegiatan semut itu sehingga diangkat oleh Allah ceritanya. Apa poin yang ingin diambil daripada cerita semut? Semut ini, dikala dia lihat pasukan Nabi Sulaiman ingin menyeberang di negeri, di tempat keberadaan semut, maka dia melihat fikir, oh, pasukan Nabi Sulaiman banyak, kalau dia lintas di atas kita, mati semua rakyatnya, mati masa. Kaum saya ini, semut ini, bangsa semut. Akhirnya berdiri salah satu semut pimpinan, wahai para semut, masuk semua kalian di lubang-lubang kalian. Kalau tidak, kalian akan mati diinjak oleh pasukan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah SWT mendengarkan. Semua stop, berhenti, jangan jalan dulu. Depan kita ada semut yang lagi mau masuk di rumahnya mereka. Ya. Dia lagi mengomandoi kaum semut supaya dia masuk dalam rumah sehingga tidak diinjak oleh kita yang lewat sebentar. Masya Allah. Ya. Kegiatan berpikir menyelamatkan kaum semut itu diceritakan, bukan cerita semutnya saja. Kenapa enggak cerita burung elang kah, kasuarika, burung perkutut, banyaknya, bahkan dilombakan bunyinya perkutut ini, bunyinya burung ini dan itu. Tapi cerita Nabi Sulaiman tentang semut. Kenapa hadirin? Karena ada kegiatan inti yang dibuat oleh semut, memikirkan keselamatan bangsanya, rakyatnya. Begitupun cerita tentang pasukan bergajah, bukan masalah pasukan yang cerita intinya adalah bagaimana fikir kok tidak ada yang mau menyelamatkan Ka'bah ini. Ya. Maka dipanggil semuanya keluar. Kalau tidak ada yang keluar, satu pun apapun yang ada di Mekah nanti di sekitar Ka'bah akan dihancurkan. Tidak ada yang semuanya keluar, Pak. Bahkan kakek beliau Abdul Muthalib keluar, dipanggil sebagai tokoh saat itu. Kenapa kalian tinggalkan Ka'bah? Kami ingin hancurkan Ka'bah. Malah kalian meninggalkan Ka'bah. Kenapa kalian enggak menjaga Ka'bah, rumah ibadah kalian? Kami ini hanya ibadah, itu bukan rumah kami, itu ada pemiliknya, Tuhan Allah SWT. Kami kerbau, kampan, kambing, sapi, binatang-binatang ternak, mereka bawa semua. Karena tidak ada yang mau menyelamatkan, menjaga Ka'bah, Allah utus datangkan burung apa? Burung perkutut atau burung nah ini pada khusus semua ya. Burung apa ini? Yang berbondong-bondong, menyelamatkan daripada Ka'bah. Ceritanya intinya itu, ya, bagaimana menjaga Ka'bah tadi, Allah jaga. Begitupun diceritakan lagi satu ketika Nabi Sulaiman mengelilingi daripada kekuasaannya dengan mengendarai daripada angin semua pasukannya. Ada satu orang petani lagi nyangkul dia. Dilihatnya Nabi Sulaiman terbang dengan pasukan yang begitu banyak, dia katakan subhanallah. Ya. Dia hanya ucapkan subhanallah, terdengar suara di bawah angin. Turun Nabi Sulaiman dengan para tentaranya menghampiri petani tadi. Wahai petani, tadi kamu bilang apa? Gemetar, petani tadi gemetar apa? Enggak, saya enggak bilang apa-apa. Tidak, tadi kamu bilang. Saya hanya bilang ucapkan subhanallah. Kenapa? Kagum dengan kehebatan yang Allah titipkan sama Tuhan. Ya. Dia cuma hanya kagum mengatakan subhanallah kepada kerajaan Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman katakan, wahai petani, ketahuilah, ucapan yang kamu ucapkan tadi lebih berharga, lebih tinggi, ya, daripada kerajaanku. Ya. Satu kata atau satu kalimat subhanallah yang kau ucapkan lebih berharga, lebih besar nilainya daripada kerajaan Sulaiman bin Daud. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nilainya daripada agama, ketaatan, pentingnya ketaatan kepada Allah dan mengenal Allah SWT. Maka cerita-cerita Al-Quran, ya, lebih khusus lagi surat Al-Qasas, ini cerita para nabi.
menceritakan perjalanan dan kita ini ya, hidupnya di belakang umat terakhir, maka diceritakanlah kaum-kaum atau umat-umat terdahulu dan kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di akhir zaman kita ini. Itu sudah pernah terjadi semua. Cuma pengulangan sejarah, pengulangan cerita saja. Apa saja yang terjadi. Dulu zaman-zaman terdahulu sudah pernah ada orang-orang hebat juga. Kaum Ad hebat, berpikir, merenung mereka. Gimana ya jalan sukses untuk hidup ini? Kayak dia berpikir, dia melihat kalau gitu harus badan bagus, fitness di mana-mana buat ya, badan yang bagus. Olahraga malam lari, pagi lari, sore lari, siang lari. Wah, supaya karena dikatakan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Katanya Pak, yang bikin sehat. Kaum Ad itu sehatnya luar biasa, tidak pernah sakit mereka. Tetapi mereka jauh dari diajak oleh Nabi, taat kamu badan kuat, hebat, bagus, tapi jangan lupa taat. Ngapain taat? Singkat cerita, mereka tidak mau taat kepada Allah SWT. Nabinya diusir, bahkan mau dibunuh. Ya sudah, karena diajak siang dan malam diajak oleh Nabinya. Mau hidup sukses itu harus badan yang kuat, badan yang sehat. Ternyata dalam kelalaian mereka Allah datangkan malaikat, ya, dengan mendatangkan angin sorsor. Hanya angin saja Allah datangkan. Mereka berpegangan tangan, mereka ingin nantang, datangkan Tuhanmu itu, kami mau lawan. Hebatnya itu kaum terdahulu. Allah datangkan angin, mereka terbang, diterbangkan oleh angin, habislah mereka. Kaum Samud juga kayak cerita sekarang juga. Kalau ingin bahagia hidup, bikin rumah yang bagus, gedung-gedung pencakar langit, bikin musim panas bisa sejuk, musim sejuk bisa hangat. Ya. Itu kaum Ad dulu, kaum Samud dulu. Ya. Di sekitar negeri Yaman sana masih ada puing-puing bangunan-bangunan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tapi tetap diingatkan oleh Nabinya, kamu boleh punya rumah yang elit, yang bagus, fasilitas lengkap, ya, secanggih apapun sekarang, tapi tidak bisa disaingi Pak dengan zaman dulu. Ya, kita bilang kuno, tidak. Kalau kita buka kisah-kisah terdahulu itu canggih mereka Pak. Mereka tidak ada AC tapi bisa dingin di musim panas, bisa sejuk di musim ya panas, bisa panas di musim dingin. Ya, tidak ada AC. Dengan ilmu yang begitu canggih, sirkulasi udara yang begitu hebat, membuat suasana jadi hangat di musim panas, dingin di musim panas. Ya. Tetapi tetap diingat oleh Nabi, karena mereka tidak mau taat, sibuk, kami ini sibuk, bangun ini, sibuk mereka. Hanya disuruh taat saja. Ya. Akhirnya mereka mau usir negeri nabinya, Allah datangkan malaikat. Satu teriakan malaikat saja, mereka semua meninggal di dalam bangunan-bangunan mereka yang hebat. Semuanya meninggal, karena mereka mengandalkan kalau punya gedung rumah yang elit, tenang gitu, fasilitas ada, di sana ada kolam renangnya. Tapi yang mandi kayaknya cuma pembantu, yang punya rumah sibuk di luar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kaum Madian diceritakan juga. Kaum Madian ini mereka punya perekonomian yang luar biasa. Ada juga kaum Madian, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ya, yang ahli dalam pertanian. Diceritakan dalam mereka ini kalau masuk di kebun, mereka tahu detik buahnya jatuh dari pohon. Ada kira-kira kecanggihan mereka. Kalau mau yang singkat itu buka kitab atau karangan Harun Yahya. Harun Yahya beliau sudah meneliti Al-Quran, ya. Beliau orang Malaysia tapi belajar di Amerika, keliling beberapa negara, hanya ingin mengkaji kebenaran Al-Quran. Ya, dia dapatkan dan beliau menvisualisasi Al-Quran itu. Sudah buat film mulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Nanti bisa buka saja dari Harun Yahya, ya, pokoknya namanya Harun Yahya, ilmuwan. Ya. Jadi tentang apa saja, bahkan alam kubur pun diteliti, alam akhirat pun diteliti, bahkan semua. Ya. Saking ingin mencari tahu kebenaran tentang Al-Quran. Jadi semakin dicari kebenaran, semakin didapat Pak. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kaum Madian, ya, mereka menyangka kalau bisnis kita bagus, pasti kita akan sukses. Bisnis mereka hebat, bagus, tetapi mereka tetap diajak oleh Nabi. Mereka tidak mau taat, tidak mau ibadah. Ya, sibuk, kami sibuk itu. Ya. Bahkan pertanyaan mereka buat bendungan Ma'arij namanya. Ya, bendungan Ma'arij ini 2 gunung disatukan jadi bendungan.
Apa dikatakan ini bendungan terhebat tidak ada, paling kuat. Akhirnya singkat cerita Allah hanya utus tikus, tikus aja menggerogoti semua tempat bendungan tadi. Nggak lama kemudian bendungan itu bolong juga. Akhirnya habislah mereka ditelan oleh banjir bandang atau daripada bendungan tadi. Mereka mengandalkan pertanian, perekonomian dengan pertanian tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah memang kita punya ilmu pengetahuan, pengalaman, keilmuan dan lain sebagainya. Itu bukan untuk ditinggalkan. Boleh kita memiliki semua itu, tapi yang terpenting mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu jauh lebih penting daripada itu semua. Karena kalau kita mengenal, maka kita akan mudah taat kepadanya. Sebagaimana pepatah kita bilang, tak kenal maka apa? Oh ya, tak kenal maka tak puasa. Iya. Kalau kenal makanan, wah. Kalau apalagi kalau sore lihat merah-merah, ingatnya makanan saja. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita mau menyayangi, mencintai Allah, tapi kita nggak mengenal Allah. Ceritanya kita kenal Allah, tetapi masalahnya cinta kita ini tidak kita buktikan. Untuk membuktikan cinta itu, maka harus ada realisasi. Mana buktinya cinta? Maka dikatakan pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Dan bukti sayang ada pengorbanan, korban. Bukti cinta itu pengorbanan. Kalau ada orang yang cinta tidak mau berkorban, itu namanya dusta, kata Nabi. Dusta, cinta bohong. Maka nabi-nabi dikorbankan oleh Allah. Bukan maunya nabi, cuman Allah tunjukkan ini orang sebagai bukti orang mencintai aku, mencintai Allah SWT. Maka mereka dikorbankan. Korban seperti apa? Ya, korban perasaan, korban bahkan nyawa mereka dikorbankan oleh Allah untuk menunjukkan kepada umat atau kaum ini, inilah orang yang mencintai aku, mencintai Allah SWT. Meninggalkan kampung halaman, keluarga istri, bahkan nyawa mereka Bilal bin Rabah, ya siap disusahkan karena cintanya yang dikatakan ahad, Allah, ya, dan lain sebagainya. Kisah para nabi dan bahkan para sahabat menceritakan bagaimana kisah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan hadir untuk sedikit memberikan ya kesempatan untuk kita umat akhir zaman untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah SWT, menjadi hamba, ya hamba Allah yang sempurna. Walaupun namanya kesempurnaan tidak bisa, tapi minimal Ramadan ini kita tunjukkan cinta kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan amal-amal kita. Ya, pertama puasa dengan adab-adabnya. Ya, jangan puasa kita dari dulu dari SD sampai sekarang kayaknya puasa kita sama saja. Apa puasa kita, Pak? Istilah puasa apa? Tidak makan, tidak minum. Selesai sudah. SD juga gitu. Tidak makan, tidak minum. Ya. Tapi ngobrol yang ya. Bahkan memang secara fikih ya, menelan ludah ya, kalau secara fikih menelan ludah yang masih di dalam itu ya boleh-boleh saja, tidak batalkan puasa. Tetapi secara adab ya jangan dilakukan. Adab ya, menjaga, maka tidak makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, minimal yang mengurangi nilai puasa itulah yang kita harus jaga. Ya, mungkin tidur saja, tidur saja, sebenarnya tidur ibadah. Ya betul, mentang-mentang tidur ibadah, tidur saja. Jangankan ketemu bantal, ketemu tembok saja bisa tidur. Ya, apalagi ketemu bantal. Tidak ada bantal pun bisa tidur. Itu hebatnya kita ini. Duduk pun bisa tidur. Ini saya menyindir diri sendiri, Pak. Bukan berarti ini dari bapak-bapak, ya. Termasuk yang berbicaranya lagi belajar semua, Pak. Belajar, ya. Taat, mendengarkan lagi taklim, upayakan jangan tundukkan pandangan kita ini kebalik-balik. Kalau di luar tidak tundukkan pandangan, justru tundukkan pandangan lagi pengajian. Ya, jadi saya. Tundukkan pandangan di luar, Pak. Bisa jaga pandangan kita ini pengajian, tundukkan pandangan. Di luar matanya tembus. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin dengan penuh semangat dan kecintaan kepada Allah SWT. Semoga kita semua juga bisa melakukan amalan yang itu meningkatkan daripada amalan kita di bulan-bulan yang lain nanti. Intinya bagaimana setelah Ramadan kita bisa menjaga amalan-amalan terkhusus puasa, mengaji dan lain sebagainya, bersedekah, ini semua
terjadi daripada bulan Ramadan, sehingga di situ juga bulan Ramadan bisa kita amalkan sama-sama. Kalau ada yang mau dimaafkan, tidak yang mau dimaafkan, kebenaran dari Allah SWT. Jadi kami yang sementara belajar sama-sama. Semoga Allah memberi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.